Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Grace Debbie Peters SPD selaku Kepala Sekolah SDN Hutan Kayu Selatan 11 Pagi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Hutan Kayu Selatan 11 Pagi dan Komite Sekolah SDN Hutan Kayu Selatan 11 Pagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam keadaan sehat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketiga sambutan Kepala SDN Hutan Kayu Selatan 11 Pagi, Ibu Grace Debbie Peters SPD, yang pada hari ini beliau tidak dapat hadir dan diwakilkan oleh Bapak Samsul Bari SPDI. Yang keempat yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Bapak Ahmadi Sugianto SPD. Yang terakhir ialah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dipimpin oleh Ibu Novia Rarasati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia,
Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Angkutan KAI Selatan 11 Pagi, yang mana kesempatan kali ini diwakilkan oleh Bapak Samsul Bahri SPDI. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenan nikmat yang dicurahkan pada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam satu majelis yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan tempat kita berkumpul pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua sebagai umatnya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN KAI Selatan 11 Pagi, yang dalam hal ini karena kondisi kesehatan beliau yang tidak memungkinkan untuk hadir, maka beliau mengamanahkan kepada saya untuk mewakili beliau dalam kegiatan acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Berikutnya yang sama-sama kita hormati Ibu Komite Sekolah SDN KAI Selatan 11 Pagi, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Beta Mahlina, yang sedianya beserta teman-teman juga akan hadir. Berikutnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SDN KAI Selatan 11 Pagi. Rasa bahagia terhadap kegiatan pada pagi menjelang siang ini karena acara diseminasi budaya positif yang hari ini akan dipresentasikan oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Bapak Ahmad Subianto SPD, merupakan rangkaian akhir dari pembelajaran modul 1. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ada 3 modul, dan di modul 1 ini ada 4 subnya. Jadi 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan di 1.4 inilah akhir dari pembelajaran modul 1 yang diamanahkan kepada setiap calon guru penggerak untuk mendiseminasikan, untuk mengimbaskan kepada teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah. Tujuannya tentu sangat mulia, tujuannya tentu sangat baik, agar pengetahuan apa yang sudah didapat itu bisa diimbaskan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Maka dalam hal ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah sangat berharap nanti teman-teman bisa fokus, bisa dengan seksama menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Subianto SPD, tentu untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai pendidik di SDN KAI Selatan 11 Pagi. Tidak ada istilah rugi, tidak ada istilah menyesal ketika kita menuntut satu pengetahuan. Yang ada adalah dengan bertambahnya pengetahuan tentu bertambah pengalaman, bertambah intelektual, bertambah kapasitas pengetahuan, dan ini mudah-mudahan bisa juga pada akhirnya kita imbaskan kepada anak-anak didik kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang menuntut ilmu di SDN KAI Selatan 11 Pagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat hingga pada hari ini acara kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya nanti. Demikian, mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Bahri
yang telah memberikan sambutan pada acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Bapak Ahmadi Sugiarto. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Grace Dewi Peter SPD yang pada hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ibu Komite SD Negeri Utan Kayu Selatan 11 Pagi. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Utan Kayu Selatan 11 Pagi. Terima kasih pada hari ini sudah mau menghadiri acara diseminasi budaya positif, yaitu merupakan tugas saya dari pengimbasan saya kepada sekolah tentang modul yang sudah saya pelajari dari modul 1.1, kemudian modul 1.2, 1.3, dan ini modul yang terakhir 1.4. Ternyata modulnya itu sangat banyak dan makanya saya diminta untuk memberikan hasil pengetahuan atau hasil belajar saya selama mempelajari modul 1 ini kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat. Mungkin di sini saya bukan yang paling hebat, bukan saya yang paling tahu. Mungkin saya itu di sini banyak belajar, banyak mendapatkan ilmu pengetahuan baru dari tempat sebelumnya saya mengajar. Mungkin saya di sini mendapatkan sangat banyak pengalaman dari Bapak Ibu guru semua yang tadinya saya tidak bisa, mungkin belum pernah saya menjadi pembina upacara. Mungkin ketika di sini saya mulai menjadi pembina upacara, kemudian saya berbicara di depan Bapak Ibu guru semua ini untuk yang kedua kali. Mungkin yang kemarin 1 kali, sekarang yang kedua kalinya. Kemudian saya menyiapkan anak-anak langsung, secara langsung. Mungkin saya baru di sini bekerja sama dengan Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah saya di sini diterima dengan baik oleh teman-teman rekan guru sejawat semua. Mungkin ada juga hari ini yang kondisinya kurang sehat dan dipaksakan untuk hadir. Terima kasih kepada Bu Ida ya, sudah mau hadiri diseminasi yang akan saya paparkan. Oke, selanjutnya tadi susunan acara sudah dibacakan oleh Ibu Risma. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, dan yang sekarang pemaparan diseminasi budaya positif. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mungkin ada ice breaking terlebih dahulu agar suasananya tidak tegang. Mungkin kita sama-sama nyanyi ya. Saya juga nggak bisa nyanyi. Oke, nyanyi sambil diperagakan. Ibu, Bapak Ibu tahu gajah itu bentuknya seperti apa? Gajah itu besar. Kemudian semut, berarti caranya yaitu gajah peragakannya gajah besar. Kemudian semut kecil. Oke, siap-siap. Yang saya tunjuk peragakan. Kalau gajah besar, kalau semut kecil. Oke, bisa Bapak Ibu? Oke, saya sambil nyanyi ya. Gajah, semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Gajah, 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 semut, gajah. Gajah, 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 semut, gajah. Apa? Oke, betul. Oke, lanjut. Masih gajah, 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 semut, gajah. Gajah, gajah, gajah. Wih, konsentrasi. Oke, sekarang kita tambah tingkat kesulitannya. Kalau gajah kita bilangnya besar, tapi peragainya kecil. Kalau semut kecil. Kalau gajah besar.
gajah, gajah, semut, semut. Besar. Wah, besar semut. Bener nggak? Oke, masih belum konsentrasi. Lanjut, sampai ketemu. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah, semut. Hah? Semut besar. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah, gajah. Mana? Masih gajah kecil? Masih, Bapak Ibu belum selesai. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Hah? Gajah kecil? Masih belum benar. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah. Nah, oke betul. Bagus, Sarah. Terima kasih. Ternyata sulit ya untuk bagaimana besar, bagaimana anak kecil itu sulit juga ternyata untuk konsentrasi. Oke, selanjutnya terima kasih tadi sudah kita adakan permainan dulu agar suasana tidak tegang. Selanjutnya mari kita saksikan video berikut. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night as a loss, bro? Well, not if I know we can beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want to go to the 30? I think you go to 50. 50. I can go to 50 if nobody's on my back. I think you do with Jeremy on your back, but even if you can't, I want you to promise me you're going to do your best. Alright. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. Alright, one more thing. I want you to do a blindfold. Why? Because I want you to get it up at a certain point when you feel further. Get down. Jeremy, get on his back. Give a good tight hold, Jeremy. Alright, let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. There you go. Should we get up? That way, Brock. Keep going. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not to the 20 yet? Get to 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more to you than that. Just rest a second. You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on it. Keep going. Keep driving. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on it. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. Hurts. Don't quit on it. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm better with strength. You negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You do it good. You keep going. You not quit on me. You keep going. I know it. You keep going. You keep going. It's all up from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going.
You let it go. It's so hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You probably your best. Your best. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, don't quit. Keep going. Keep going. Don't Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me your heart. Oh, you can. You can. One more. One more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Look at Brock. You're in the end zone. Baik Bapak Ibu, tadi ada pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi adalah tim ini akan bertanding melawan tim dari negara lain. Tetapi si Brock ini merasa dia tidak mampu. Tim ini akan melawan klub dari tim lain. Tapi si Brock ini sudah menyatakan ke pelatihnya bahwa dia tidak akan mampu untuk memenangkan pertandingannya. Tetapi dengan keyakinan pelatihnya, dengan motivasi dari pelatihnya meyakinkan bahwa Brock itu ketika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, mengerahkan seluruh tenaganya, dia pasti akan mampu. Dan ternyata benar yang dikatakan pelatihnya. Ketika Brock itu mengira bahwa hanya 20 langkah yang mampu dia lewati, ternyata mampu melebihi 50 langkah. Itu merupakan suatu motivasi yang seperti kita ketika kita memberikan pelajaran kepada murid kita. Ketika murid kita merasa dia tidak mampu, ketika kita terus menggalinya, itu otomatis ketika seluruh kemampuannya dikerahkan, seluruh kemampuannya dikeluarkan, otomatis dia akan mampu mencapainya. Mungkin itu pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi. Selanjutnya itu kita ke materi pertanyaan pemantik dulu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju nggak? Setuju. Oke. Selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Seperti ketika datang terlambat, anak itu suruh menulis, kemudian membersihkan kamar mandi, membersihkan WC, kemudian mengambil sampah di sekitar. Itu pemberian hukuman dengan hal yang positif. Setuju Pak, Bapak Ibu dengan hal yang ini? Oke. Selanjutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, setuju. Selanjutnya topik yang akan kita bahas dalam budaya positif yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi yaitu segitiga restitusi. Oke, yang akan kita bahas yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita mulai dari perubahan paradigma dulu. Ketika kita melakukan, ada 2 orang, ketika kita melakukan sobekan kertas, kemudian digenggam kertasnya di tangan kanan Bapak Ibu, kemudian
teman Bapak Ibu berusaha mengambil kertasnya, apakah akan diberikan atau tidak? Di dalam kertas tersebut tertulis tujuan Bapak Ibu, atau tertulis rahasia atau benda berharga Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan memberikannya kepada teman Bapak Ibu atau akan menjaganya? Akan diberikan atau akan menjaganya? Akan terus menjaganya. Oke. Ternyata itu adalah sama seperti ketika kita mengajar, ketika kita memberikan kepada anak didik kita. Kita tidak ingin anak didik kita itu di luar dari kendali kita. Kita tidak ingin anak itu jauh dari apa yang kita berikan. Itu dia kenapa tadi barang berharganya dikepal, karena kita ingin anak didik kita itu sesuai dengan apa yang kita berikan. Betul? Seperti itu? Oke. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Oke, yang tadi siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa? Nggak bisa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar? Perilaku buruk? Benar. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Benar. Oke, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kadang ada. Oke. Model berpikir menang dan kalah, menang atau kalah. Oke. Kemudian di sini teori kontrolnya dari yang tadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini biasanya sering terjadi ya. Benar ini? Oke. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ya benar, ini teori kontrolnya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar? Oke. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin dalam suatu keadaan tertentu ya, dalam suatu waktu tertentu. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, dengan kita berkolaborasi dapat kita saling sharing atau dapat kita rubah dari kemauan kita atau keinginan yang sesuai kita menjadi pendapat dari orang lain dan dapat kita terima. Itu namanya teori kontrol. Kemudian model berpikir menang-menang atau win-win solution, agar semuanya biar sama-sama enak lah istilahnya, biar sama-sama enak. Jadi kita cari solusinya biar sama-sama enak. Jadi menang-menang atau biasanya kalau kita ini dalam bahasa Inggris win-win solution. Oke, selanjutnya ini yang akan kita bahas yaitu disiplin positif. Ya, disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Benar Mas? Oke, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang tadi semua perilaku memiliki tujuan, termasuk ke dalam teori motivasi ya. Apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan pasti semuanya memiliki tujuan. Kemudian selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, di sini terbagi menjadi 5 posisi kontrol, yaitu sebagai seorang guru, sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima ini nantinya menjadi segitiga restitusi. Ya, dari 5 posisi kontrol tadi kita dijadikan sebagai segitiga restitusi untuk menyelesaikannya, untuk penyelesaiannya dengan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian tadi semua perilaku memiliki tujuan dari teori motivasi.
Oke, yang tadi nyambung ke penghukum dan pembuat rasa bersalah, yaitu termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, atau motivasi yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Biasanya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah itu biasanya anak mau gak mau ngerjain PR, entah itu salah, entah itu ngawur jawabannya. Yang penting dia untuk menghindari hukuman dari gurunya, tidak mau dihukum. Mungkin dulu mungkin cerita saya dulu, mungkin saya dulu tidak mengerjakan PR itu takut dihukum oleh guru. Mungkin sekarang menjadi terbalik, malah gurunya yang takut anaknya tidak mengerjakan PR, karena anaknya sekarang santai-santai aja. Beda dengan dulu, kita takut dengan guru. Untuk sekarang malah anaknya yang santai, gurunya yang takut, malah takutnya soal saya terlalu susah kayaknya. Jadi anak itu nggak mau ngerjain di rumah, padahal ibunya sudah membujuk. Malah ibunya bilang, anak saya udah susah pak. Oh ya udah, nanti kalau kayak gitu. Kemudian nih, sebagai teman atau pemantau untuk mendapatkan imbalan, ya, sebagai teman atau pemantau biasanya ada juga guru yang menjadi teman. Terkadang kita harus menjadi teman untuk peserta didik kita. Itu untuk mendapatkan imbalan. Biasanya kalau sudah merasa dia sebagai teman guru itu, dia akan meminta imbalan atau mendapatkan imbalan dari guru tersebut. Kemudian yang terakhir itu sebagai manajer untuk menghargai diri sendiri, ya. Kemudian di sini sebagai manajer itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup yang pastinya. Ya, manusia akan melakukan apapun atau akan berbuat apapun untuk dia bisa bertahan hidup. Kemudian penguasaan, manusia ingin melakukan atau menginginkan penguasaan atas orang lain, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Setiap manusia membutuhkan kasih sayang, seperti halnya ketika anak didik kita berbuat sesuatu yang aneh atau tidak mau mengerjakan PR atau nakal atau iseng kepada temannya, itu biasanya dia itu butuh kasih sayang. Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang terhadap orang tuanya. Kemudian rasa diterima, ingin diterima oleh kelompok. Yang keempat yaitu kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Biasanya manusia itu ingin memiliki kebebasan. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Oke, disiplin belajar dari kata Latin, yaitu artinya belajar. Seperti makna yang berkonotasi dengan disiplin, diri dari murid-murid, yaitu dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, biasanya kata disiplin itu sering dihubung-hubungkan dengan ketidaknyamanan. Ketika kita upacara, kemudian ada anak yang datang terlambat, biasanya pandangan itu, posisi itu penglihatan pada anak yang datang terlambat atau yang melanggar itu. Itu termasuk ke dalam ketidaknyamanan juga. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang.
Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Yang tadi dari teori Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Seperti yang video tadi, bahwa ketika dia dimotivasi, motivasi dari dirinya akan terbangun dan akan muncul semuanya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan sesuai dengan teori Diana Gosser. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Untuk apa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sama motivasi eksternal. Dia mau melakukan sesuatu ketika akan mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif yang kita bahas hari ini. Oke, sekarang kita lihat merdeka menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi merdeka itu tumbuh dari dalam diri sendiri. Dia mampu ketika kita ingin berbuat sesuatu atau ketika kita tidak ingin berbuat sesuatu, diri kita muncul dari diri kita untuk melakukan hal-hal positif atau budaya positif yang nantinya akan muncul dari dalam diri kita. Kemudian selanjutnya yaitu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, seperti tadi yang sudah sebelumnya kita bahas, kita sebagai awalnya itu sebagai penghukum. Ketika anak itu mau memperbaiki kesalahannya, maka mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, anak murid ketika dia ingin menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, kemudian dia ingin memperbaiki kesalahannya, dia dari dalam dirinya akan mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu teori dari Diana Gosser pada bukunya tahun 2004. Kemudian selanjutnya mari kita saksikan video berikut. The box is the sword stuck in the stone, just like in the book. And I'll leave you right now. Try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Now, he furrowed his brow and concentrated to bend the sword. Alright, Imagine the box
is the sword stuck in the stone, just like in the book. And I'll leave you right now. Try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. Now, he furrowed his brow and concentrated to bend the sword. Alright, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm gonna do some magic with it. Who wants to be my volunteer? I'm gonna place this fork into this empty bag over here, right? I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. You did it. It's done. Have a look. Whoa! You see what we can achieve when we put our minds to it? You can keep it. Yeah, man. This will help you. These combinations are notebooks. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. One, can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Baiklah, tadi di video kita sudah diperlihatkan tentang sesuatu yaitu magic atau sulap, ya. Gurunya itu mengajarkan ke anak muridnya pada waktu belajar, ternyata anak muridnya belum bisa baca. Ternyata anak muridnya masih belum lancar untuk membaca. Tetapi gurunya terus berusaha untuk anak muridnya untuk mampu membaca. Dan rahasianya apa? Yaitu konsentrasi. Ya, ketika anak muridnya konsentrasi atau mengeluarkan segala kemampuannya, dia akhirnya bisa membaca. Tetapi ketika dia kembali lagi, dia tidak konsentrasi, dia akan tidak bisa garpunya akan lurus kembali ketika dia tidak konsentrasi. Tetapi ketika dia konsentrasi, garpunya bengkok lagi, ya. Itu merupakan dianggap suatu magic atau suatu sulap oleh muridnya. Padahal itu dilakukan oleh murid itu sendiri. Ketika dia bisa konsentrasi, dia mampu membaca dengan lancar.
Itu mungkin yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu juga di kelasnya, sudah membantu anak-anaknya untuk bisa mampu membaca. Baik, di sini saya akan menjelaskan 9 ciri-ciri restitusi. Yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, bukan untuk memaksa, tapi menawarkan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita menanyakan, kenapa, atas dasar apa dia melakukan hal tersebut, apa yang membuat dirinya melakukan hal tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan atau bukan hukuman. Seperti yang terjadi sekarang, ketika murid melakukan sesuatu apapun kepada guru, itu dianggap hal biasa, hal yang wajar. Tetapi ketika guru melakukan kesalahan kecil, sekecil apapun kepada muridnya, itu bisa dituntut sampai kemanapun, di penjara. Ya, mungkin di daerah-daerah lain terjadi. Mudah-mudahan di Jakarta jangan sampai terjadi. Di sekolah kita terutama jangan sampai hal tersebut terjadi. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya, kita melakukan restitusi agar mendapatkan solusi atas permasalahan yang telah dilakukan atau atas permasalahan yang telah dihadapi. Kita mencari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Oke, ini dia keyakinan kelas. Sebelum saya belajar tentang modul di calon guru penggerak ini, saya melakukan keyakinan kelas yang dinamakan yaitu kontrak belajar atau kontrak nilai atau perjanjian pelajaran. Sebelum pelajaran dimulai, biasanya saya melakukan masuk ke kelas terlebih dahulu untuk menjelaskan apa tujuan kita untuk belajar nanti ke depannya. Yang sekarang yaitu disebut dengan keyakinan kelas. Oke, sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus dinamakan dengan keyakinan kelas? Yang sebelumnya itu peraturan atau rambu-rambu biasanya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Untuk keselamatan, selain untuk menghindari polisi, juga yang utamanya yaitu untuk demi keselamatan, terutama kepala kita. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Yaitu pada saat COVID berlangsung, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter minimal. Ya, itu untuk menghindari penyebaran virus yang cepat, yang sangat cepat. Minimal kita sudah menghindari terlebih dahulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, mengapa? Karena dengan kita datang tepat waktu, kita dapat mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan kita butuhkan atau apa yang akan kita gunakan dalam pelatihan atau dalam belajar, proses belajar nanti. Selanjutnya, nah ini yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di dalam keyakinan berbeda, yaitu di dalam keyakinan kelas merupakan ini merupakan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, termasuk di keyakinan kelas yaitu dirubah menjadi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nih di keyakinan kelas untuk menghormati orang lain, dan tujuannya
untuk berkomitmen kepada diri sendiri. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Wah, ini masih sering terjadi ini. Demi untuk keyakinan khasnya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Di kesehatannya itu untuk menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Di keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar. Dia menggunakan masker. Di keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, merupakan di keyakinan kelas suatu keselamatan atau untuk menjaga keamanan. Kemudian ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Itu termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu merupakan konsekuensi atas apa yang telah dilakukannya. Ini tadi hukuman dan konsekuensi selanjutnya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi di hukuman. Akan tetapi di konsekuensi sesuatu harus terjadi ketika dia melakukan sesuatu yang di luar atau melanggar peraturan tadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Di konsekuensi anak menjadi menghargai kedisiplinan. Kemudian di hukuman dipaksa atau paksaan. Di konsekuensi stimulus tanggapan. Menjadi konsep diri yang buruk di hukuman diubah menjadi konsep diri yang baik. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, tadi sudah dijelaskan sebelumnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, melakukan hal apapun. Manusia akan melakukan hal apapun untuk dia dapat bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Kasih sayang, membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima di dalam kelompok. Kemudian membutuhkan penguasaan biasanya penguasaan terhadap orang lain atau diri sendiri. Kemudian kesenangan, membutuhkan kesenangan, dan yang terakhir membutuhkan kebebasan. Selanjutnya itu 5 posisi kontrol. Nah, ini sebagai guru kita harus memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Tuh, sebagai penghukum biasanya ketika kita memarahi atau menghardik, menunjuk-nunjuk, itu biasanya sudah kelewat kesel. Tapi itu termasuk ke dalam penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya. Ibu kecewa, anak itu menjadi terngiang-ngiang di dalam pikirannya bahwa ibu kecewa ini. Kalau sudah kecewa berarti melebihi kesalahannya sudah terlewati. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya, membela muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari solusinya. Kemudian ini perkataannya itu sebagai penghukum, kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan nanti hukumannya. Kemudian membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu sebagai membuat orang rasa bersalah atas perbuatannya. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Ya, ini bisa berbahaya juga sebagai teman. Kadang anak itu merasa tidak ada batasan dengan gurunya, merasa tidak memiliki batasan dengan gurunya. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Dia menanyakan apa peraturan yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah kalian langgar. Kemudian manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Sebagai manajer yaitu mencari solusinya. Hasilnya yaitu
memberontak, untuk menghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ya, menuduh temannya, mengkambing hitamkan temannya. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong untuk membuat rasa bersalah untuk teman. Nah ini untuk teman, dia menjadi ketergantungan terhadap gurunya. Ketika gurunya tidak masuk atau tidak ada dan digantikan oleh guru lain, dia merasa ketergantungan dan akan meremehkan yang lain. Kemudian sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Sebagai manajer, mengeluarkan pribadi. Selanjutnya yaitu tugas, pernyataan siapa yang mengatakan. Ini yang tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, pembuat orang merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Kemudian ayo lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, Yudi. Kamu selalu yang paling terakhir, itu merupakan sebagai penghukum, ya. Itu biasanya anak murid kalau suruh nulis itu lama, tapi kalau ngobrol ya betah. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Nah ini akhirnya dari seluruh permasalahan tadi, seluruh yang dihadapi tadi tentang disiplin budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi itu? Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, begitu Mas? Yang terakhir menanyakan keyakinan yang sudah diyakini atau disepakati sebelumnya atau pada awal pelajaran pada saat di kelas. Mari kita saksikan video segitiga restitusi berikut ini. Karolin, Bapak tadi lihat Karolin datang terlambat ya? Ya Pak. Menurut ingatan Karolin sudah berapa kali datang terlambat? Sering terlambat itu menurut Karolin suatu kesalahan. Ya Pak. Baiklah, Karolin, buat kesalahan itu sangat manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah setuju? Karolin, mari kita cari solusi yang bersama. Karolin sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa Karolin sering datang terlambat? Karolin tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Menurut Karolin, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Oke, menurut Karolin, disiplin itu penting atau tidak? Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Baiklah, sikap yang sangat baik sudah Karolin lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Karolin, apa yang akan dilakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan
Kavi, Bapak lihat tadi Kavi bercanda pada saat pimpinan olahraga di sholat dua bersama di lapangan. Yang dilakukan Kavi itu benar atau salah? Oke, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau boleh tahu kenapa tadi Kavi bercanda pada saat sholat dua di lapangan? Kita sudah pernah melakukan keyakinan keras pada awal ibadah. Kami masih ingat tidak? Nah, termasuk ke dalam poin 3 untuk mengikuti kebiasaan sholat dua bersama dengan serius dan penuh semangat. Nah, bimbingan olahraga sholat dua bersama kebiasaan ini sekolah kita setiap hari Jumat. Jika kami meyakininya, apakah bersedia untuk memperbaiki? Rencana apa yang akan dilakukan kami untuk memperbaiki hal ini? Oke, hebat Kavi. Bapak apresiasi tindakan Kavi. Apakah Kavi mau manfaat dari kegiatan bimbingan rohani di sekolah? Karena kami sudah tahu manfaat dan tujuannya, mudah-mudahan dengan kami dan kami dapat mengikuti kegiatan bimbingan rohani dengan baik. Baik, kami terima kasih sudah menunggu kami dan pagi. Semoga sehat selalu dan tidak melakukan kesalahannya lagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, nama saya Caroline dari kelas 6A. Terima kasih Pak Adi, saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Adi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan nama saya Kaviasa Berkasutyo. Saya merasa senang dipanggil Pak Adi karena saya tidak dukung dan empati. Melainkan saya diberikan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Yaitu yang pertama, tadi sudah terlihat menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini merupakan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, atau anak ini menyadari akan kesalahan yang sudah dia buat atau dia lakukan. Kemudian selanjutnya itu validasi kebutuhan, membantu siswa mengenal basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Ya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dilakukan atau sudah diyakini di kelas sebelum kita melakukan pembelajaran. Ya. Yang terakhir yaitu refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Oke. Perubahan paradigma yang saya dapatkan
dapatkan, yaitu setelah mempelajari dan memahami modul ini, paradigma berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah diharapkan mengalami perubahan yang signifikan dalam penerapan budaya positif, di mana sebuah sistem peraturan yang pada awalnya hanya satu arah dengan tujuan adanya kepatuhan murid terhadap gurunya, berubah orientasinya menjadi tumbuhnya kesadaran murid, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh murid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat semua bisa menjadi pendidik yang dirindukan kehadirannya oleh murid-murid di kelas, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah ke depannya. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmadi yang telah memberikan pemaparan kepada kita semua tentang diseminasi budaya positif. Ya, yang dapat saya simpulkan dari pemaparan yang telah dijelaskan yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif diperlukan tuntunan oleh seorang guru, sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dalam acara siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillah rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya dalam acara hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf dengan setulusnya apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nufriana Nasati selaku guru kelas 1A di SDN Hutan Selatan 11 pagi. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Pak Ahmad Sugianto, semoga saya cuma memberikan saran, semoga kedepannya sekolah ini lebih baik lagi. Saya selaku sebagai guru pun juga mengajarnya lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Kusuma Negara, guru di SDN Hutan Kayu Selatan 11 pagi. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Sugianto yang telah melaksanakan diseminasi pada calon guru penggerak angkatan ke-9 ini. Dari diseminasi tersebut saya jadi paham sebagai seorang guru itu harus menjadi manajer di dalam kelas, bukan menjadi penghukum ataupun teman atau sebagainya, tapi yang lebih baik itu ternyata sebagai manajer. Dan kedepannya saya insya Allah akan menerapkan apa yang saya telah dapat hari ini di dalam kelas ketika saya mengajar pada kegiatan belajar mengajar yang saya jalani pada setiap harinya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Ahmad Sugianto. Semoga sukses terus dan lancar calon guru penggeraknya. Perkenalkan, saya Beta Marina, perwakilan dari Komite SDN UKS 11. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Adi tentang diseminasi budaya positif. Semoga kedepannya sekolah kita akan menjadi lebih baik